dalam halaman ke 97 lihat ini faslun, ini dari kitab Ar-Raj'ah, kitab Ar-Raj'ah, ini sampulnya seperti ini ya, yang ditulis oleh Ahmad Al-Ahsa'i, cetakan Ad-Dar Al-Alamiyah Beirut tahun 1414. Fasl fi dzikri ba'dhi ma jaa'a fi raj'ati Amiril Mu'minin, yakni Ali, karena Ali itu julukannya adalah Amirul Mu'minin ya, salawatullahi alaihi wa annahu dabbatul ard. Ini muji atau menghina ini? Ali dibilang sebagai hewan melata. Antum putuskan sendiri. Makanya ditanya di bawah, hal wasfu Amiril Mu'minin Ali radhiyallahu anhu bihadzal wasf tasyrifun lahu am ihana? Ini penghargaan atau penghinaan? Dalam halaman 108 104 atau bukan 104 ya, 106. Nih, an Abi Abdillah, inna hadzal mathal darabahu Allah li Amiril Mu'minin. Ya, kalau ketika menafsirkan ini dari tafsir Al-Qummi oleh Ali bin Ibrahim Al-Qummi, Darul Kutub, cetakan Qum, Iran ya, tahun 1387, yang difotokopi oleh salah satu penerbit di Beirut, tapi cetakan aslinya dari Qum. Ketika menafsirkan firman Allah, daraballahu mathalan, inna Allah la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk maupun yang di atasnya nyamuk. Ditafsirkan ya, inna hadzal mathal, nyamuk ini adalah perumpamaan yang dibikin li Amiril Mu'minin, fal ba'udha Amirul Mu'minin wa ma fawqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala dzalik qauluhu fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, yakni Amirul Mu'minin. Coba, hal wasfu Amiril Mu'minin bi ahattil hasyarat, menyifati Amirul Mu'minin dengan serangga paling merabal, serangga paling mengganggu, paling jelek, nyamuk. Wa ahqariha madhun lahu amdan, ini muji atau mencaci, menghina? Antum putuskan sendiri. Ini Syiah balas ya, karena tadi kan Ali maki-maki mereka ya, kalau kalian tausiah mereka nggak mau dibalas juga ya. Jadi kalau mereka ngaku cinta Ahlul Bait setelah mengatakan seperti ini, jelas ya, pembohong, kadzabun, dajjalun ya, pembohong mereka. Kemudian pada 41 Hijriah, ini adalah tahun paling kelam dan memalukan di mata kaum Rafidhah, yang dikenal dengan Amul Jamaah, karena setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib sempat diteruskan oleh Al-Hasan bin Ali selama kurang lebih setengah tahun ya, sehingga kemudian dia tanazul, meletakkan jabatan dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, sehingga bersatulah kaum muslimin, dibilang Amul Jamaah ya. Akan tetapi bagaimana sikap Syiah terhadap Al-Hasan bin Ali ini ya, dalam kitab yang sama halaman 102 disebutkan ya, haddatsana Ja'far dan seterusnya, mereka menyebutkan sanadnya an Abi Ja'far alaihi salam. Abi Ja'far ini artinya Muhammad Al-Baqir, bapaknya Ja'far As-Sadiq, yaitu Muhammad bin Ali Zainal Abidin yang dijuluki Al-Baqir. Qala jaa rajulun min ashabil Hasan alaihi salam, salah seorang pengikutnya Hasan datang menyalami ke Hasan. Yuqalu lahu Sufyan ibn Laila, orang ini konon namanya Sufyan bin Laila. Wa huwa ala rahilatin lahu, datang sambil naik
ontanya, ya, nggak turun dia, naik onta datang. Fadakhala 'alal Hasan wa huwa muhtabin fi fina'i darihi. Al Hasan ketika itu sedang duduk jongkok gitu di halaman rumahnya. Si orang yang namanya Sufyan bin Laila ini, anak buahnya Hasan, datang, ya. Kemudian nyalami, faqala lahu assalamu alayka ya mudhillal mu'minin. Salam sejahtera bagi kamu wahai orang yang menghinakan, yang merendahkan kaum mukmin, maksudnya merendahkan kaum Syiah. Kenapa kau ente serahkan kekhalifahan kepada Muawiyah? Muawiyah itu musuhnya bapakmu. Berarti kamu menghinakan dong pengikut-pengikutmu. Faqala lahul Hasan inzil wala ta'jal, turun dulu, jangan tergesa-gesa menghukumi. Gitu. Sudah caranya kurang ajar, ucapannya juga kurang ajar. Fanazala, turun dia. Fa'aqala rahilatahu fid dar, kemudian mengikat ontanya itu di halamannya Hasan. Tsumma aqbala yamshi hatta intaha ilaihi. Faqala lahu Hasan ma qulta. Kemudian datang lagi ke Hasan, kamu tadi bilang apa? Qala qultu assalamu alayka ya mudhillal mu'minin. Qala wa ma ilmuka bidzalik ila akhirih. Qata'a al-imamah min 'aqibihi wa waladihi radhiyallahu anhu wa wasafuhu bi annahu mudhillul mu'minin. Sudah imamah itu di stop, tidak berlanjut dari pada keturunannya Hasan, dialihkan ke Husain semua. Sudah begitu sifat mereka, sikap mereka, tambah mereka mengatakan sebagai mudhillul mu'minin. Ini sikap respeknya Syiah kepada Ahlul Bait. Masih banyak bukti-buktinya, cuma ini sebagian dari yang apa namanya perlu kita ungkap. Kemudian tahun 61 Al Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mati syahid setelah ditelantarkan, nggak ditolong, nggak dibela oleh orang-orang Syiah sendiri. Ya. Dan itu diakui oleh salah satu kitab Syiah, tapi saya nggak bisa menampilkan potongannya karena belum dapat fotokopiannya, hanya nukilan-nukilan saja. Kemudian ini mencolok biar cepat, tahun 260 dari Husain bin Ali digantikan oleh Ali Zainal Abidin, digantikan oleh Muhammad bin Ali Al-Baqir, kemudian Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, kemudian Musa bin Ja'far Al-Kadhim, kemudian Ali bin Musa Ar-Radhi, dan seterusnya. Yang ke-11 namanya Al-Hasan Al-Askari. Ini versi Syiah, imam yang ke-11, tahun 260 Hijriah wafat. Dan lahirlah, muncul atau berkembanglah sekte Rafidhah atau imamiyah Itsna Asyariyah. Karena nggak genep, kalau cuma 11 kurang 1. Padahal yang ke-11 ini nggak punya anak. Dalam sejarah dia bilang nggak punya anak, dia meninggal tanpa memiliki keturunan. Tapi kita sudah punya apa namanya merek Syiah Itsna Asyariyah, harus genep dong. Maka dibikinlah tokoh misterius, tokoh khayalan yang dibilang Al-Mahdi Al-Muntawar, sahibuz zaman, ya. Ajjalallahu farajah, semoga Allah mempercepat keluarnya, karena nggak keluar sejak tahun 260 Hijriah sampai hari ini. Rasyid dibilang ketika apa namanya dia itu ngumpet di ruang bawah tanah di rumah bapaknya di kota Sambon. Ini ada rekaman videonya, antum bisa lihat sendiri. Rihlatul Bahth, mencari Imam Mahdinya Syiah itu gimana. Mahdinya Syiah, mereka saking pengennya lihat sampai digambar tangannya, digambar kakinya, belum berani gambar muka ya. Lama-lama gak kuat juga digambar juga muka ya. Rasyid perhatikan, tadi tangannya kayak gini ya, sekarang kayak gini tangannya ya. Ini nasibnya orang Syiah ini. Karena Al-Hasan Al-Askari itu
meninggal tanpa punya keturunan, makanya mereka bikin rekayasa cerita ini. Bahwasanya Mahdinya itu umur 4 tahun, riwayat lain bilang umur 8 tahun, ngumpet di ruang bawah tanah di rumah bapaknya. Dan nanti akan keluar di akhir zaman. Nanti akan bisa lihat, lucu. Nah, sekarang kakinya digambar. Ini versi 2. Tadi kayak gitu, sekarang kayak gini. Sekarang yang mana nih kakinya Mahdi, yang mana? Ini Mahdinya depan muka ya? Ini versi lagi. Versi ketiga. Versi keempat. Kayak apa pula? Ini yang kelima. Ini yang keenam. Yang berapa? 8. Yang sebelah ini. Ajib. Aina huwa min kulli ma sabaq. Yang mana ini? Kalau satu ritual mereka ada yang pura-pura jadi Mahdi. Oke. Apa namanya nih? Pas terekam oleh kamera. Memerankan Mahdi. Nah, ini sekitarnya, ruang bawah tanahnya. ادخلوا السرداب بسامرة وارفعوا صوتكم يا صاحب الزمان. هاي ايام ظهوره، ايام ظهوره يا حبيبي. يقولون ان الامام سيظهر من ذلك السرداب، والسرداب بالذات مقدس مقدس. النصارى عندهم حافظ حمار عيسى الذين عليه السلام، هذا يحتجون اليه في كل عام. وكيف احنا عندنا مطلوبين mereka itu. Sudah masuk dicari akan ada juga شوف السرداب الذي هو يشير الى مكان مولد الامام الحجه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه. البعض يؤكد علينا يقول انتم تعبدون السرداب وتنتظرون الامام يا مولاي. Gak ketemu ini. Cari-cari emang ada orangnya kok dicari-cari. Sampai hari kiamat juga gak ada. Lah kapan keluarnya? Dijawab sama Syekh Utsman Al-Khamis, salah seorang ulama yang terkenal pakar Syiah dari Kuwait. Dia menyebutkan riwayat-riwayat Syiah. Lucu sekali. ستين آخر شيء يقولون 62 هذا أخذ. طيب سألنا سؤال. طيب المهدي سيخرج؟ قال نعم سيخرج. طيب إذا خرج يعني طبعا على عمره المدين، إذا قلنا أنه على أقصى حد يعني 260 آخر شيء يقولون 260 هذا آخر كلام. 260. طيب 260 كم عمره؟ احنا 1430. Dia bilang menurut satu riwayat paling telat-telatnya tahun 260 keluarnya Mahdi ini. Baik, nggak keluar juga sampai sekarang. Umurnya sudah berapa sekarang? 1100 sekian puluh tahun. Kalau keluar alisnya mungkin segini panjangnya sudah. Sudah lebih dari siapa? 1170. 1170. إذا خرج كم عمره؟ هل 1170؟ Itu selangnya, artinya dia kan masuknya masih kecil, umur 4 tahun atau 8 tahun. Ya. Kalau keluar umurnya kira-kira berapa? يخرج شهر شهرين 170 يعني تصور انت يعني حوالي 1170 عمره. قالوا كيف يخرج المهدي؟ هل يخرج شابا او كبيرا؟ سئل الصادق عن ذلك فقال يظهر كيف يشاء وبأي صورة شاء لا تسأل. Jadi supaya nggak bikin orang-orang bingung, sudah pokoknya dia akan keluar dengan rupa yang
terserah dia, jangan tanya. وهذا في بحار الأنوار بحار الأنوار kitab Syiah. وفي رواية أخرى عن جعفر يقول يظهر بصورة شاب ابن 30 سنة وهذا بين الطول صار 20 و400. Riwayat lain mengatakan muncul dalam tampang orang umur 30 tahun, syabab. وفي رواية يظهر ابن 51 سنة. Riwayat lain umurnya 51 tahun. لذلك ما بعد الظهور سنة 61 صفحة 61 و300. حسن ظهر في هذه الرواية. طيب إذا خرج كم يعد؟ Kalau sudah keluar nanti, berapa lama dia akan bertahan? كم يبقى إذا جلس إذا خرج؟ قالوا يجلس 19 سنة. قالوا لا يجلس 70 سنة. لا يجلس 120 سنة. يجلس 309 سنوات. Jadi ada 4 riwayat, 16 tahun, enggak. 70 sana, la, 100 sana, la, 309 sana. Ada 16, ada 70, ada 100, ada 309 tahun kayak Ashabul Kahfi. كم يدفع؟ طيب كم يعيد؟ متى يدفع يعني؟ Kami jadi sekarang dia akan mengumpat selama berapa lama? Ini riwayat Syiah menjelaskan lucu. الحين 1170 متى يدفع المهدي؟ جاءت رواية عن علي بن أبي طالب. شوف علي بن طالب. Lucunya ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Jadi jauh-jauh hari sebelum Mahdi ini muncul sudah ada prediksi dari Ali bin Abi Thalib menurut kitab Syiah. سنة 40 توفي ابن طالب. انسبوا له الرواية في ذلك الوقت. كذبوا على علي بن طالب اللي في زمنه. اللي هو جماعة ابن سبت. فقال علي نسبوا إلى علي قال إن المهدي يعني مدة الغيبة 6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنوات. هذا مدة الغيبة. Nah ini lucu sekali. Jadi masa ngumpetnya Mahdi ini yang dipilih sendiri nanti 6 hari atau 6 bulan atau 6 tahun. Artinya maksimal ngumpetnya selama 6 tahun. La ada wala ada. يعيدوا 6 أيام إنها تحرر حلوة أو 6 أشهر. يعني إذا ما طلع ب6 أيام احتمال 6 أشهر ما لا أو 6 سنوات. تعليقه 6 أيام 6 أشهر أو 6 سنوات. وهذا في الكافي جزء الأول صفحة 38 و300. جاءنا بعبد الله جعفر الصادق لأن 6 أيام راحت 6 سنين راحت لأن جعفر الصادق توفي سنة 48 و100. فليكون عليه يعني في زمنه بعد وفاته قعد 6 أيام 6 سنوات 6 أشهر فقط. فنسبوا إلى جعفر الصادق ماذا؟ قال مؤقت للمهدي أن يخرج سنة 70 من الهجرة. هذا أصل سنة 70. فلما قتل الحسين متى قتل؟ 61. يقول فلما قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى سنة 140. يعني هذا اللي هو زمن جعفر الصادق. فجعفر توفي سنة 48 منه. قال أبد أخر الله إلى 140. طيب ثم ماذا؟ قال فحدثناكم أنه سيخرج سنة 140 لأن سنة 70 مضت. حدثناكم أن الله أخره إلى 140 فأذعت. يعني المفروض هذا السر ما سولفوا فيه سولفت فيه أذعتم أنه خلاص ما سيخرج سنة 140 خلاص سيخرج مهدي. قال فأذعتم فلم يجعل الله له وقتا. Jadi intinya sudah ditentukan waktunya kata Ja'far As-Shadiq. Jadi setelah ditunggu-tunggu 6 tahun udah lewat puluhan tahun nggak keluar-keluar juga ratusan tahun. Akhirnya mereka tanya ke Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq itu meninggal tahun 148. Ja'far As-Shadiq meninggal tahun 148 Hijriah. Ditanya, kok nggak keluar-keluar juga ini Mahdinya ini? Kata Ja'far As-Shadiq, tadinya sudah ditentukan tahun 70 Hijriah. Tapi
Ali berhubung Al-Husain dibunuh, Allah marah terhadap manusia di muka bumi sehingga ditunda sampai tahun 140 Hijriah. Sudah ditunda 140 Hijriah, kalian nyebarkan berita ini ke orang-orang. Kamu cerita-cerita, oh tahun 140 akan keluar. Akhirnya sudah nggak jadi keluar. Jadi makanya nggak usah ditunggu-tunggu intinya. Ini masih ada yang lucu-lucu, cuman kalau nggak cukup waktu, masih banyak ini video-videonya ya. Alhamdulillah tahun 277 muncul gerakan Rafidhah Qaramithah. Ini sangat jahat dan sangat bengis ya. Di bawah pimpinan Hamdan bin Al-Ash'ad yang dijuluki Kormuk ya. 278 muncul Qaramithah di daerah Ahsa dan Bahrain. Bahrain dulu itu lebih luas daripada Bahrain sekarang. Ahsa juga lebih luas daripada Ahsa yang sekarang. Kenapa? Sekarang ini masih ada daerah namanya daerah Ahsa di Saudi Arabia. Qatif, ya, Dammam, Mantiqah Syarqiyah lah itu. Hufuf, ya, itu masuk daerah Ahsa. Ya. Dan mereka masih punya Ka'bah tandingan. Nanti ada fotonya. Jadi kemudian tahun 297 Hijriah berdiri Daulah Ubaidiyah atau Daulah Fatimiyah. Mereka menasabkan diri mereka kepada Fatimah binti Rasulullah, tapi itu adalah kedustaan besar. Nanti akan ada keterangan bahwa pada tahun 402 Hijriah, sebelum runtuhnya Daulah Fatimiyah itu, para ulama di Baghdad dan berbagai penjuru dunia bikin pernyataan resmi bahwasanya mereka itu kadzabun, nggak ada sangkut pautnya dengan Fatimah binti Rasulullah SAW, dan nggak ada sangkut pautnya dengan Ahlul Bait. Mereka itu zanadiqah, kufar, ya, kafir. Itu disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Cuma karena waktu kita mepet, kita nggak bisa membacakan karena cukup panjang. Jadi mereka semua mengkafirkan itu orang-orang Ubaidiyah. Bahkan salah satu pemerintahnya atau hakimnya namanya Al-Hakim bi Amrillah, itu mengaku sebagai Allah. Sempat mengaku sebagai Allah dan pernah memerintahkan anak buahnya untuk mengambil jasad Rasulullah, mindahkan dari Madinah ke Mesir. Itu saking betapa mujrimnya ini Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi ini. Kemudian pada tahun 317 Hijriah ini adalah salah satu sejarah berdarah kaum Syiah. Abu Thahir Al-Qurmuti la'anahullah Ar-Rafidi tiba di Mekah pada hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, lantas membantai jamaah haji di Masjidil Haram ya, dan mencongkel Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dicongkel, dibawa ke Aqsa sana ya. Selama kira-kira berapa ini? 22 tahun dibawa ke Aqsa. القرامطة كانت بدايتهم عام 78 و200 للهجرة في عهد الخلافة العباسية، وقد ملكوا الإحساء والبحرين وعمان وبلاد الشام، واستمرت دولتهم حتى سنة 66 و400 للهجرة. ومن جرائمهم في أهل السنة أنهم في سنة 94 و200 للهجرة تعقبوا طوافل الحجاج أثناء رجوعهم من مكة قافلة بقافلة فقتلوهم عن آخرهم. وكان نساء القرامطة الشيعة يطفن على القتلى يعلون عليهم الماء فمن كلمهن قتلنا فقيل. Bahkan perempuannya juga bengis. Perempuan Syiahnya ini sengaja setelah perang itu selesai, dia sambil membawa air, perempuan-perempuan ini keliling mendatangi orang-orang yang terluka. Kalau ada yang bicara, berarti masih hidup ini, dihabisi. Itu jahatnya perempuan-perempuan Syiah seperti itu. Yang laki-laki ini mengincar kafilahnya jamaah haji yang pulang dari Mekah, dibantai semuanya. Yang perempuan menghabisi yang masih hidup di antara korban-korban itu. إن عدد القتلى بلغ 20,000 وبلغ ما نهروه منهم 2,000 دينار. Jumlah yang tewas 20.000 orang dan jumlah harta yang mereka rampas, yang rampok itu sampai 2 juta dinar. وفي سنة 17 و300 للهجرة. Itu sebelum yang 317. Yang 317 itu mereka datang bantainya di Masjidil Haram, mencongkel. Ini nanti diceritakan lagi oleh komentatornya ini.
Intinya mereka datang lagi tahun 317 Hijriah, kemudian membantai jamaah haji yang sedang tawaf di Baitullah dan di sekelilingnya, kemudian mencongkel pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, dibawa ke markas mereka di Ahsa sana. Ini gambar Ka'bahnya Koromewah di Ahsa, masih ada ini, Ka'bah tandingan. Kemudian tahun 329 ini merupakan tahun Al-Ghaibatul Uthman. Karena sudah bosan ditunggu-tunggu tidak keluar-keluar yang namanya Mahdi ini, akhirnya muncul secari kertas yang ditandatangani oleh Imam Mahdi mereka. Bunyinya apa? Laqad waqa'atil ghaibatud tammah fala dhuhur illa ba'da an ya'dzana Allah. Sudah terjadi keghaiban yang sempurna sehingga tidak akan ada kemunculan kecuali kalau Allah mengendaki. Faman idda'a ru'yati fa huwa kadzdzabun muftarin. Kalau ada yang mengaku pernah lihat saya, itu pendusta ya. Pembohong. Kenapa kok Mahdi ini nggak muncul-muncul? Dijelaskan oleh Syekh Utsman Al-Khamis. Fas'alu ahlan ta'lamun. عندما نسأل الشيعة نقول طيب ليش ما يخرج؟ ماشي عمر الآن صدقنا كم مشينا 1170 وإذا مولود سنة 52 زي 8 سنوات ماشي؟ طيب ليش ما يطلع؟ ليش ما يطلع؟ Kenapa tidak keluar-keluar kan? Kita mau tanya sama orang Syiah, apa kira-kira jawaban kenapa kok tidak keluar-keluar? Sebabnya apa? Sampai kapan? ما السبب الذي يمنعه من الخروج إلى الآن؟ تقريبا 90% من علماء الشيعة يقول السبب واحد وهو خايف. Sebabnya 90% ulama Syiah akan mengatakan sebabnya satu, dia ketakutan. خايف وده من أسمائه الخائف الشديد الطريف. زي يقول خوف ما في هو السبب خوف، ولكن يقول الطوسي لا علة تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتل لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتابة. وهذا قال في كتابه الغيبة صفحة 29. Jadi intinya ketakutan Mahdi, makanya dia tidak akan keluar. Karena dia nggak keluar, perlu ada wakilnya. Akhirnya si Khomeini itu, la'anahullah ini bikin ajaran namanya wilayatul faqih. Wilayatul faqih ini, faqih itu dianggap sebagai orang ahli agama yang memiliki kekuasaan sebagai wakilnya Mahdi. Karena dia nggak keluar dan nggak akan keluar, mau nggak mau harus ada yang mewakili dia. Khomeini meninggal digantikan oleh Ali Khamenei dan seterusnya. Ini bedanya Khomeini, karena sudah kelamaan 1000 tahun lebih nggak keluar dan nggak akan keluar, nggak ada orangnya. Kemudian tahun 320 sampai 334 adalah munculnya Daulah Buwaihiyah. Ini juga salah satu cabangnya orang-orang Syiah. Tahun 339 Hajar Aswad dikembalikan ke Ka'bah setelah disyafaati atau diperantarai. Jadi untuk mengembalikan itu perlu syafaat dari salah seorang tokoh Syiah, salah seorang khalifah Daulah Fatimiyah. Baru dikembalikan lagi ke Ka'bah setelah sudah cuil-cuil batunya itu. Jadi sebenarnya tinggal 8 serpek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dicongkel dengan paksa sehingga pecah batu Hajar Aswad itu. Jadi bukan semuanya ada aswad, hanya ada 8 keping sebetulnya yang kemudian dipekatkan kembali sehingga nggak bisa dicongkel lagi. Nah ini pertama kalinya mereka mengadakan acara ratapan pada hari Asyura mengangkati kematian Husain itu pada tahun 352 Hijriah. Ini yang mengajarkan adalah kaum Buwaihiyin, termasuk orang-orang Syiah. Apa acaranya? Mereka menggantungkan kulit-kulit domba, kaum perempuannya keluar dengan rambut terurai sambil menampani pipi mereka merata. Padahal ini semua dilarang. Laisa minna man darabal qudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'ah jahiliyah. Tapi mereka justru melestarikan ajaran ini. Bahkan pasar-pasar suruh tutup,
nggak boleh ada yang berjualan. Ahlu sunnah tutup semua. Ya. Tahun 358 Ubaidiyun Rafidah menguasai Mesir. Yang kemudian salah satu pemimpin mereka namanya Al-Hakim bi Amrillah, mengaku sebagai Allah dan mendakwahkan ajaran reinkarnasi ini, roh itu bisa berubah-ubah. Kemudian di percobaan yang tahun 42 Hijriah itu pernyataan dari para ulama Ahlus Sunnah tentang kafirnya Daulah Ubaidiyah. Ya. Mereka mengatakan bahwa Al-Hakim bi Amrillah al-mulaqab bil Hakim, kata para ulama, hakamallahu alaihi bil bawar wal khizyi wad damar. Semoga Allah mencelakakan dan membinasakan dia. Wa anna, singkatnya, wa anna man taqaddama min salafihi Al-Hakim bi Amrillah, yang namanya Hakim Mansur bin Nizar, ya, bin dan seterusnya itu semua adalah orang-orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait. Dan mereka adalah orang-orang Khawarij, karena mereka memberontak kepada Khalifah Bani Abbas, ya, menyempal. Jadi mereka itu Khawarij dan tidak ada sangkut pautnya dengan Ahlul Bait. La nasaba lahum fi waladi Ali bin Abi Thalib wala yata'allaquna bisababin. Tidak ada sangkut paut sama sekali, dan Ali bin Abi Thalib ini bersih dari kebatilan mereka. Mereka mengatakan wa anna hadzal hakim di Mesir, penguasa Mesir ini, huwa wasalaku, dan para pendahulunya kuffarun fusaqun fujjar, kafir, fasik dan fajir, mulhidun, zanadiqah. Ya, zanadiqah itu orang-orang munafik, zindiq, mu'attilun, ya, membatalkan semua ajaran Islam. Walil Islami jahidun, menentang Islam. Walil madhabil majusiyati wal wataniyati aw thanawiyati mu'taqidun, tapi sebenarnya meyakini keyakinan kaum Majusi. Qat'atul hudud wa abahul furuj, mereka membatalkan semua hudud Allah, hukuman-hukuman Allah, dan membolehkan kemaluan wanita dengan dalih mut'ah. Wa ahadul khamra, menghalalkan khamar. Wa safakul dima, menumpahkan darah. Wa sabbul anbiya, mencaci maki para nabi. Wa la'anus salaf, melaknat para salaf. Wa da'u rububiyah, dan mengklaim sebagai Rabb. Dan seterusnya. Ini pernyataan para ulama di Baghdad dan sekitarnya pada tahun 402 Hijriah tentang kafirnya Daulah Ubaidiyah, yang itu merupakan salah satu daulah Syiah. Kemudian tahun 408 ini dia mengaku sebagai Tuhan, si Al-Hakim bi Amrillah itu, dan berniat membongkar makam Rasulullah 2 kali. 483 ini kurang penting, kita lewati saja. Tahun 500 Hijriah dan setelahnya, kaum Rafidhah di Mesir itu membangun kuburan besar yang dikenal dengan Tajul Husain. Mereka mengklaim ada kepalanya Husain di situ. Ini cuplikannya. Jadi macam-macam versinya. Ada yang bilang di Mesir, ada yang bilang di Syria, macam-macam. Orang Syiah di Mesir sedang menziarahi tempat yang diyakini sebagai tempat kepalanya Husain. Kemudian tahun 656 ini pengkhianatan besar Syiah, terkenal dalam sejarah. Mereka yang menyebabkan tumbangnya Daulah Abbasiyah dan masuknya kaum Tatar atau pasukan Mongol ke Baghdad, yang menewaskan atau menyebabkan hancurnya kota Baghdad, dan tewasnya konon sampai 1 juta orang Muslim, atau 2 juta orang, lebih dari 2 juta orang. Itu oleh pengkhianatan Nasiruddin At-Tusi dan Ibnul Alqami. Mereka adalah Rafidhi. Alqami itu bukan, itu Alqami itu julukan dia. Jadi ini duanya adalah wazirnya Daulah Abbasiyah. Karena Daulah Abbasiyah itu di kemudian hari terpengaruh oleh kaum Buwayhiyin, yang itu Syiah, sehingga khalifah itu tinggal simbol saja. Tapi yang ngatur negara ini semuanya orang-orang Syiah, termasuk wazir-wazirnya Syiah. Sehingga dia bikin kebijakan pasukan Daulah Abbasiyah yang tadinya 100.000 itu dipangkas tinggal 10.000. Sedangkan Mongol itu ratusan ribu jumlahnya. Setelah
demikian lemah kondisinya, dibukalah gerbang-gerbang kota Baghdad itu dan diundang kaum Umar untuk menghancurkan kota Baghdad. Dan banyak yang terbunuh dari kalangan Bani Hashim sendiri. Ya, karena jelas Abbasiyah itu adalah Hashimi, Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi mereka itu membuat besar kalau mengaku sebagai pembela Ahlul Bait. Kemudian tahun 907 ini juga berdiri yang namanya Daulah Safawiyah, cikal bakalnya Iran. Yang pendirinya siapa namanya? Ismail bin Haidar As-Safawi. Apa kejahatan mereka? Ini ada apa namanya? Ringkasan. Ini lukisannya si penjahat itu. Jadi sejak tahun 907 sampai 930 dalam 23 tahun apa saja kejahatan dia? Pertama, mereka menyuruh atau dia menyuruh para khatib di masjid-masjid untuk mencaci maki khulafaur rasyidin yang 3. Dan sebaliknya berlebih-lebihan melampaui batas dalam memutuskan imam-imam yang 12. Ahlus Sunnah di Iran dalam masa kekuasaan Ismail Safawi tadi itu demikian tertindas karena mereka dipaksa untuk masuk Syiah setelah Syekh Ismail yang tadi itu membunuh miliun insan Sunni, 1 juta Muslim Sunni dalam beberapa tahun saja. Dia pernah menguji setiap orang Iran, dites sama dia, yang sunnah itu dites dengan berbagai macam cara. Ada yang disuruh mencaci maki khulafaur rasyidin, dan yang lagi disuruh lebih lagi mencaci makinya. Kalau mau dibebaskan, kalau enggak langsung dipenggal kepalanya. Dia mengumumkan atau apa namanya, memasyarakatkan caci maki terhadap para sahabat dan khulafa. Artinya yang 3, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di mimbar-mimbar, sambil mengancam orang-orang yang nentang dari kalangan Ahlus Sunnah akan dipenggal. Demikian banyak menumpahkan darah. Salah satunya adalah Raja Shirwan yang dimasak hidup-hidup. Diletakkan dalam perigi atau tungku yang besar, kemudian dimasak dan disuruh makan. Orang-orang ini yang Sunni ini disuruh memakan daging saudara mereka, atau pengikutnya dia disuruh makan dagingnya orang. Kira-kira bagaimana adab di akhirat? Dan dia tiap kali dia masuk ke suatu negeri, mesti melakukan di wilayah Iran itu mesti dia akan melakukan hal-hal yang sangat mengerikan, membunuh, mencincang, merampok, bahkan tokoh-tokoh ulama Sunni itu dibantai dan dibakar kitab-kitabnya. Dan masih banyak lagi jaroim yang lain-lain, ini kita singkat saja karena waktunya sudah mepet. Kemudian Daulah Safawiyah ini tumbang pada tahun 1149 Hijriah. Kemudian tahun 1218 Hijriah ini mengulangi apa yang terjadi di zamannya Umar. Kalau Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dan Umar seorang khalifah yang adil, yang terkenal dengan ketakwaannya, maka salah seorang imam dari Daulah Saudiyah yang pertama, yaitu Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, yang juga terkenal dengan ketakwaan, kealiman dan
kezuhudannya itu juga dibunuh oleh orang Majusi. Jadi seorang Rafidhi jahat datang ke Diriyah. Diriyah itu ibu kota Daulah Saudinya di wilayah Riyadh sana itu. Karena Daulah Saudi itu dulu ibu kotanya di Diriyah. Yang pertama, yang kedua di Riyadh, kemudian yang ketiga pindah ke Riyadh. Dia sholat di belakang Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, kemudian membunuh dengan cara yang sama juga. Pas sholat juga dibunuh. Jadi mengulang kembali sejarahnya Syiah itu. Kemudian tahun 1289 dicetak sebuah kitab yang berjudul Faslul Khitab fi Itsbat Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Faslul Khitab, pernyataan tegas fi Itsbat yang menetapkan tahrif, adanya penyimpangan dalam kitab Rabbul Arbab, fi kitabillah. Diterbitkan di Iran, ditulis oleh seorang ulama Syiah Rafidhah, Al-Hajj Mirza Hussein bin Muhammad An-Nuri At-Tabarsi. Dia mengatakan, ini ada di sini cuplikannya ya, halaman 14. Ini masih pakai maktub, tulisan tangan cetakannya. Cetakan lama. Faslul Khitab, judul kitabnya atas ini, cetakan Iran. Yang di garis bawah ini. Linara apa namanya? Wa ala ikhtilafin nuzum ka fasahati ba'di faqaratiha, yakni Al-Qur'an. Al-Qur'an ini ternyata macam-macam. Ya. Besarnya itu macam-macam. Ada sebagian paragraf dari Al-Quran yang demikian fasih, ya, al-baligh hadd al-i'jaz, sampai ke tingkat i'jaz sebagai mukjizat secara bahasa, wa sakhafati ba'dihha. Tapi ada juga yang konyol. Al-Quran dibilang sahif, dibilang konyol. Wa sakhafati ba'dihha al-ukhra. A'udzubillah. Hal yaqulu muslim bi anna fil Quran ayat sakhifah? Mungkinkah seorang muslim mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang konyol? Tidak mungkin. Jadi itu apa namanya, bentuk respeknya Syiah terhadap Al-Quran. Tahun 1366 sebuah surat kabar di Rafidhah berjudul Burjul Islam mencantumkan sebuah syair yang mengatakan bahwa Karbala lebih mulia dari kota suci Mekah. Nah, ini teman Karbala, teman tokoh Syiah tentang Karbala. Apa yang dia katakan? Namanya Abdul Hamid Al-Muhajir Al-Kadzab. Ma'ruf ini, ma'ruf al-kadzib. Ya man lakum kalima wa la tasna'u biha syai'an. La tatruku Karbala hakala fi mahab ar-riyah. Karbala aqdas ardh fil wujud, Allah tabaraka wa taala yadhkur. Aqdas ardh fil wujud, kata dia. Karbala itu bumi paling suci yang ada. مع قداسة مكة المكرمة والمدينة، وما يحتاج أعدد لك البقية، كلها موجودة. ركز على كربلاء. 14 مليون يذهبون إلى كربلاء في زيارة ال40، وفي يوم عاشوراء، وفي الشعبانية. في العام الماضي زوار الحسين في الشعبانية 4 أيام ما عندهم ماء. Mereka para pengunjungnya Husain ini 4 hari nggak sempat minum. Ditunjukkan betapa sengsaranya orang untuk mengunjungi Husain. Bahkan ada salah seorang Syiah lagi yang mengatakan kelebihan Karbala dibanding Mekah apa? Kalau Mekah itu zahmah, itu saja. Di Tawaf itu zahmah, padahal cuma berapa juta. Ini Karbala yang mengunjungi katanya dia 14 juta. Kok nggak ada orang berdesak-desakan? Ini mukjizat ini katanya. Kadzab. Ini kalau sudah kadzab, tidak ada batasnya kadzabnya dia. Atu'ma anhum. فكربلاء للعالم كله. كربلاء لجبرائيل وميكائيل. كربلاء للزهراء روحي فداها. كربلاء لا زلت كربا وبلاء. لا زلت كربا وبلاء. Karbala, karb wa bala, bencana dan bala isinya. ما لقي عندك آل المصطفى، أصبحت مستشفى الإسلامي وادي كربلاء، والطبيب الحاذق حسين بن عقد الولد
الطبيب اللي يداوي الناس لو عرض لابد يسأل على عيلته ولازم يجس النبض وتربة حسين باليمة مرهم لكل المرض. Dia cerita ada dokter yang kalau mau bikin resep, salah satu bahan kandungan resepnya dia itu, balsemnya dia itu mengandung tanaman yang tumbuh di Karbala plus tanahnya Karbala. Saking hebatnya di Karbala. Obatnya gratis tuh. Dia bilang obatnya gratis, bagi-bagikan katanya. Waddawa majana anda katanya. ويربح اللي يقصد إليه. الله خص حسين بثلاثة خصال وشرفه، جعل من نسل الأئمة وتربط بيها الشفا ويستجاب الداعي لولفه القبطة ولفه ويفرج المرض. Capek bohong terus deh. طلوع مهمة ويحل دوم المشكلة. Kuli hal, ya emang dinnya Syiah seperti itu. Kada fi kada. Din Syiah al-kadhib. Kalau nggak ada kadhib nggak ada Syiah. Kemudian tahun 1389 Al-Khumaini menerbitkan dua kitab, Wilayatul Faqih dan Al-Hukumah Al-Islamiyah. Apa yang tercantum dalam Wilayatul Faqih dan Al-Hukumah Al-Islamiyah ini? Kita lihat halaman 63 dari kitab yang sama ini. Siapa ini? Syaitan. Yang ditulis bawah ini antum baca ini. Fa inna lil imami. Dari kitab apa ini? Kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah. Fa inna lil imami maqaman mahmudan wa darajatan samiyatan wa khilafatan takwiniyah takhda'u li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dzarrati hadzal qaum. Imam, seorang imam itu memiliki kedudukan yang terpuji, ya, dan derajat yang tinggi dan kekhalifahan yang mendunia, yang mengalami semesta, yang tunduk pada kekuasaannya semua partikel yang ada di alam semesta ini. Wa inna, ini lebih kafir, ini sudah kufur kan? Yang setelah ini lebih kafir lagi. Wa inna min daruriyati madhabina. Salah satu yang menjadi pokok akidah yang harus diterima, darurat, tidak bisa enggak. Dalam madhab kami ini apa? Anna li a'immatina, bahwa para imam kami memiliki maqaman, kedudukan la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Kedudukan yang nggak bisa dicapai oleh malaikat yang sudah dekat sama Allah, maupun nabi yang jadi imam. Mereka itu lebih afdal dari para malaikat dan para nabi. Makanya, ya, ini ada lagi bawahnya. Waqad warada anhum alaihi salam, diriwayatkan dari para a'immah, kadzab, yakdzib alal a'immah. Inna lana ma'allahi halat la yas'uha malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Kita ini punya keadaan khusus bersama Allah. Tidak bisa kalau dibarengi oleh para malaikat maupun para nabi. Kalau ada nabi atau malaikat yang ingin desar-desar digabung sama kita, nggak bisa. Makanya setelah itu muncullah fatwa dari Rabitul Alam Islami, ya, yang mengkafirkan. Nanti ada di sini Muktamar Islam Internasional ketiga di Mekah, yang bernama Rabitul Alam Islami, mengeluarkan fatwa bahwa Khomeini adalah orang kafir. Jelas. Yang meragukan kekafirannya Khomeini perlu diragukan keislamannya. Karena orang seperti ini. Kemudian ini tentang pengerusakan orang-orang Syiah selama berada di bumi yang paling suci dan di waktu yang paling mulia, yaitu di Mekah dan di musim haji. مع التعليمات وأصروا على الدخول ثم الاعتداء على رجال الأمن وقذفهم بالأحذية والزجاجات الفارغة. ويوحي هذا الفعل أن الأمر قد دبر به. Intinya tahun 1406 atau 1986 mereka pernah bikin huru hara di Mina dan sekitarnya dan menewaskan 400 orang lebih. Di antaranya 85 orang dari Jalur Aman, dari pasukan keamanan dan warga Saudi. Kemudian tahun 87, tahun kemudian mereka juga bikin kerusuhan lagi.
Kemudian tahun 89 mereka mengadakan percobaan pengeboman di sekitar Masjidil Haram dan sempat meledak. Bomnya itu menewaskan 1 orang Pakistan dan mencederai belasan orang lainnya. Kemudian ketangkap itu, pelakunya ada 10 orang dan semua mengaku sebagai orang-orang Syiah yang tergabung dalam Hizbullah Kuwait. Sehingga pada tahun 1410 Hijriah semuanya dieksekusi, alhamdulillah. Tapi belum berhenti kejahatan mereka. Anda ingat tahun 90 ada tragedi Mina kan? Siapa yang memicu? Orang Syiah, Jamaah Iran, dan terus setiap tahun seperti itu. Itu memang salah satu poin dari Khutbah Khams ini ya. Rencana 50 tahunnya Khomeini Iran untuk mensyiahkan dunia. Salah satu poinnya adalah bagaimana menciptakan opini bahwa pemerintah Saudi ini tidak becus dalam menjaga keamanan Al-Haramain. Sehingga dengan adanya kerusuhan-kerusuhan ini, mereka punya hak untuk minta supaya sudah jangan diserahkan Saudi lagi. Gitu. Itu maksud mereka seperti itu. Jadi biasalah dibuat kerusuhan demi kerusuhan. Jadi ini apa namanya? Kemudian tahun 1410 Hijriah Khomeini tewas atau binasa, alhamdulillah. Sekarang realitas Syiah ini cepet-cepetan saja karena sudah lewat 10 menit. Dia mengaku sebagai sekutu anti Amerika, padahal sahabatnya Amerika. Salah satu orang Syiah yang paling getol bilang anti Amerika itu orang-orang Houthi di Yaman. Antum bisa lihat Syiah mereka. كما يرددون في هداتهم الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. Mereka sering mengucapkan slogan al-maut li Amerika, al-maut li Israel. Ini tadi ada gambar slogannya kan, antum lihat sendiri. Allahu Akbar, al-maut Amerika, al-maut Israel, al-la'na 'ala al-yahud, an-nasr lil-Islam. Siapa yang dimaksud oleh mereka? Apa kerjaan mereka? Di lapangan itu apa kerjaannya? Kerjaannya masang ranjau. Ribuan ranjau dipasang. Kemudian siapa korbannya? تكتشف عنها أن الموت الذي يتقنونه هو موت كل مسلم يخالفهم الرأي. ولا لما يتقنونه. Apa namanya, pemandangannya agak miris ya. Antum mau lihat nggak? Enggak? Hah? Ya. هنا في صناعة الموت صناعة وزراعة الألغام التي تحتوي على كميات هائلة من الكبيرة بقتل أسرة مجتمعة وإبادة. عندما خرج الحوثيون من سوق عادل والقرى المجاورة لها في بلاد حجور بمحافظة حجة تركوا وراءهم زراعة آلاف الألغام الفتاكة التي حصدت أرواح الأبرياء العائدين من مخيمات النازحين. الألغام للأسف الشديد كان سلوك سيء من الحوثيين ينزعوا الألغام تام. طلبنا من الحوثيين تقديم خارطة من ضمن فروض الرضا. Ini wali kota di kota yang banyak ditanami ranjau itu, dia sudah minta ke pihaknya Houthi supaya ngasih kami petanya di mana saja ranjau kamu itu. Nanti kami akan panggil orang ahli untuk bersihkan. Nggak dilakukan oleh Houthi. Jadi ini yang dibilang al-maut Amerika, al-maut Israel itu maksudnya muslimin. Dan akan ditunjukkan bagaimana nasib nahas orang yang kena ranjau. الموجود داخلهم تحت تمرزعها. سوف نتوجه بإذن الله تعالى إلى طور خبراء ألغام المصنعة لإزالة الألغام بشكل عام. دخل هذا الرجل داره فعاد كما يحب الحوثيون. Orang ini mau masuk ke pekarangan rumahnya, akhirnya apa? Sebagaimana yang diinginkan oleh orang Houthi, meninggal kena ranjau. Anaknya juga meninggal. Lihat ada orang kena ranjau, orang-orang warga ingin bantu menyelamatkan, 14 orang kena ranjau semua meninggal. ووضع هذا الطفل في مكانه فأصبح كما تمنى الحوثيون. حاول هؤلاء إسعاف المصابين من آثار الألغام فوقع ما خطط له الحوثيون حيث انفجر بهم لغم آخر أودى بحياة أكثر من 14 شخصا في لحظة واحدة. Jadi ketika warga ingin memberikan bantuan kepada orang-orang yang kena ranjau itu, meledak ranjau-ranjau yang lain sehingga menewaskan lebih dari 14 orang sekali kejadian. Padahal ranjaunya berapa? Ribuan.
وإذا كانت الدولة itu sepintas. Kemudian kita juga sering mendengarkan permusuhan atau sandiwara antara Iran dengan Israel. Siapa nih? Ahmad ini kah? Bacakan teksnya. Ya, baca ya. Siapa nih? Tokoh-tokoh Yahudi Presiden Irak Maliki. Nah, ini kemudian pertemuan antara dia dengan peradilan Yahudi di Iran. Ini Yahudi Amerika ini. Salami, assalamualaikum. Salam. Kemudian ini persingkat saja ya. Mereka menyampaikan the president with all blessings. Kasih piala ya. Nah, simak baik-baik. Be a token of gratitude for the sweetness and love you have extended to Jews and all mankind. On behalf of World Total Jewry, presented by the Turek Character International, New York, USA. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الأصنام من أرسل عدالة هذا وضع هذا الخطاب في 9 مساء على القناة الثالثة اليوم. و کار دیگر که دولت انجام میده آیا اینها دروغه؟ میگن دولت بیادبی میکنه ما به کی بیادبی کردیم؟ چند
کرد دربش برخورد کنید، آبروش رو ببرید. کسی زیاده خواهی کرد، آبروش رو ببرید. البته اجرای عدالت سخت، ما میدونیم کسانی بودن در کنار پیامبر خدمت کردن، شمشیر زدن، در یک مقطعی خادم بودن، حتی مدال گرفتن، اما وقتی اجرای عدالت اومد بیرون با شمشیر در برابر عدالت ایستادن. طلحه و زبیر مشهورن در تاریخ، اینها پناه بردن به اشرفیت معاویه و مورد حمایت معاویه قرار گرفتند. Jadi intinya dia menganggap Talha dan Zubair radhiyallahu anhu sebagai orang-orang yang murtad. Kemudian setelah diprotes oleh ahli sunnah, dia ingin berusaha untuk meralat kesalahannya ini. Jadi ini menunjukkan siapa sebenarnya Ahmadinejad itu. Kemudian dia kesungguhan ingin menghapus Israel dari peta dunia. Kemudian Iran ini juga atau lewat Hizbullahnya itu sesungguhnya ingin membebaskan Palestina dari jajahan Yahudi. Padahal sejarah membuktikan berulang kali bahwa pembantaian orang-orang Syiah yang tergabung dalam Harakah Amal itu adalah cikal bakalnya Hizbullah. Pembantaian mereka terhadap orang-orang Palestina yang ada di pengungsian di Lebanon itu jauh lebih dahsyat daripada pembantaiannya Sharon terhadap orang-orang Palestina. Cuman karena cuplikannya cukup panjang, kita nggak punya banyak waktu. Nanti ini bisa di copy, insya Allah di-CD-kan juga bisa. Demikian juga yang lucu di sini nih. Mereka mengaku cinta Ahlul Bait, namun meninggalkan ajaran Ahlul Bait, tapi mengamalkan ajaran Yahudi. Ini kemiripan ritual Syiah dengan ritual Yahudi. لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء ما هم. Jadi kalau ada yang tanya Syiah itu kayak apa? Ya kayak gini. Orang-orang gila ini. Ibadah mereka seperti ini. Masa Ahlul Bait ngajarin seperti ini? Sekarang Yahudi kayak apa? لم يقرأوا سعدا تضل فلا ابتلاف ولا لقاء أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغرموم يا إني أحار بهؤلاء Memperhatikan anak-anak kecilnya. Lihat. هذا إلى صنم يقيم Sama kan? ولا عبد النساء كمن ظن الرياء أبراعة فغلالها والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء. Ini ada cuplikan lain. حق اليقين في موقف القائد اليهود وعقائد الشيعة. يورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة الكثير من أوجه التشابه بين عقائد اليهود والشيعة، فيقول في نقله عن الشعبي رحمه الله تعالى: قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود. Jadi kemiripan Yahudi dengan Syiah itu sangat banyak sekali. Syekhul Islam menyebutkan beberapa di antaranya dalam kitab Minhajus Sunnah. Yahudi mengatakan kerajaan itu hanya bagi keluarganya Daud. Kalau Syiah bilang hanya bagi keluarganya Ali. وقالت الشيعة لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. قالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح أو ملك السلام. Dan seterusnya, banyak sekali. Sudah tadi.
Jadi itu mungkin realita Syiah yang membuktikan siapa sebenarnya mereka, sahabatnya kaum muslimin atau pengkhianat dan pembantainya kaum muslimin, atau bisa simpulkan sendiri. Ini waktunya insya Allah sudah ngelanggar banyak, sudah lewat jauh, karena kita juga mulainya